Malam teman-teman, ketemu lagi di IG Live Minggu. Hari ini tanggal 29 Maret 2026. Kita udah 2 minggu ya libur live karena libur lebaran juga. Besok siap-siap nih ngadepin IHSG lagi. Apakah lanjut turun di bawah 7.000 lagi atau gimana nih ya? Kita lihat dulu yuk IHSG-nya. Ini ya IHSG. Oke. Jadi bentukannya kayak gini IHSG ya. Kemarin pembukaan habis lebaran sempat menguat sampai 2,75%, tapi terus 2 hari berikutnya dia ditutup melemah. Nah, kalau lihat posisinya kayak gini sekarang saya zoom ya biar teman-teman jelas ngelihatnya. Kalau lihat posisinya kayak gini, IHSG itu kemarin ditutup di level 7097. Jadi support yang menahan dia saat ini terdekat ada di level Fibonacci 7040. Nah, waktu tanggal 16 Maret sebelum libur panjang lebaran, IHSG itu sempat menyentuh level 6.917. Jadi selama dia enggak ditutup di bawah ini, potensi sideways atau penguatan bergerak di rentang ini 7040 7355. Tapi kalau dia ditutup di bawah 6917 maka 6792 6680 ini yang akan menjadi area support berikutnya gitu ya. Jadi begitu sih untuk IHSG terdekatnya ya. Jadi semoga perangnya benar-benar cepetan selesai ya. Ada sentimen positif untuk IHSG, tapi kalau enggak makin parah ya kayaknya kita harus bersiap-siap untuk bisa skenario ke sini ya, ke support berikutnya. Jadi untuk IHSG-nya seperti itu. Waktu tahun kemarin 2025 IHSG itu sempat menyentuh 6792. Ini ya, waktu 2025 sempat menyentuh ini 6792. Nah, level ini juga yang akan jadi support berikutnya kalau level 7000-nya ditembus ya. 69 tadi, 6917 ditembus gitu. Teman-teman udah pada udah pada sampai di Jakarta, udah selesai liburannya atau masih masih di liburan nih? Aduh, batuk. Ya. Jadi seperti itu sih untuk IHSG. Kita lihat ini ya, ITMG. Jadi bentar. Aduh. Iya. ITMG kemarin itu tanggal 26 Maret sempat menyentuh level 30.700. Aduh, sorry. Terus dia pullback ya kan, menguat banyak, wajarnya dia pullback menyentuh ini support 28775. Ini area Fibonacci. Resisten berikutnya di 31325. Ya, ini untuk IHSG. Untuk ITMG ya. Chan tanya, apa besok masih koreksi? Peluang itu masih ada loh, Chan. Jadi peluang itu masih ada. Ini yang IHSG, garis-garis yang merah ini adalah garis support kuatnya. Ini Fibonacci ya. Jadi 7040 ini support terdekat. Kalau perang itu masih terus berlangsung, kita harus bersiap-siap 6792 sampai 6592 gitu sih ya. Jadi dua area ini nih ya yang akan menjadi tahanan si IHSG gitu. Emang gimana ya, bukan kita doang sih, semua juga begini. Jadi ya seperti itu. Kita lihat juga, ini ya,
gold ya sama ya, ini daily XAU IDR 2448 segini. Jadi ya nggak selamanya semua itu naik terus-terusan. Ini kan gold udah sampai di 4618 ya, saat ini swingnya dia masih bergerak gini ya, biar teman-teman yang lihat sendiri tuh, arahnya lagi begitu. Ini untuk gold. Jadi kalau misalnya sampai dia ada penguatan paling ke 2.500.000, habis itu dia akan tes 2279 2199. Iya, perbanyak cash kalau bisa, iya seperti itu ya. Jangan apa ya, jangan ya tetap money management gitu ya, jangan agresif kira-kira gitu ya, wait and see aja dulu. Kalaupun trading mungkin tradingnya jangka pendek dulu gitu sih ya. Kita lihat apa lagi nih, BTC. Kita lihat BTC ya. BTC kemarin kan gini sempet udah nih ya kan, kemarin kan gini dari sejak Februari sempat udah naik, tapi lihat dia tes lagi support 66 nya nih ya, dia lagi bertahan di 66. Kalau rebound dia akan tes kembali ke 71, tapi kalau enggak bisa terbuka lagi ke 62 gitu ya. Ini untuk si BTC, jadi ya gitu sih, masih pada terkoreksi. Cornelius ada gap di 6090 di IHSG ya. Kita lihat gap di 6090, iya masih ada juga di sini nih, di 6007 malah 6007 masih ada nih di tahun 2025 ya. Gila ya, gila banget ya, di sini nih masih ada gap. Bisa nggak? Bisa aja. Makanya potensinya tuh ya kalau kita lihat kan IHSG begini nih gerakannya ya, tuh 1, 2, 3 bisa. Bentar ya, saya hitung pakai ini. Bentar, ini kalau pakai Elliott Wave kita hitung. Nih tuh malah 57, sadis ini. Ini ya, bentar, aduh saya gak kelihatan kecil. 67 67 dulu, di 67 lalu di 57 gitu ya. Wait and see deh ya. Ini kan A B C, kalau satunya di sini di kisaran 67-an, kalau extendnya lagi ke sini gitu ya. Oke, kita lihat bumi. Kita lihat bumi ya. Bumi gini teman-teman, level 214 ini menjadi area 200 sampai 214 ini menjadi area supportnya bumi. Resisten terdekatnya di 232, kemudian di 242. Jadi kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 200, terbuka potensi bergerak di rentang ini. Tapi kalau dia ditutup di bawah 200, support berikutnya ada di kisaran 135 gitu untuk bumi. Swingnya kita bisa lihat sendiri dari sejak Januari itu
dia udah swing turun, jadi arahnya lagi arah turun dulu gitu ya. Untuk buminya. Adaro ini Adaro. Jadi Adaro ada pola inverted head and shoulder dengan target kedua ada di kisaran 2760. Saat ini harga di 2540 ya. Target HNS-nya itu ada di kisaran 2760. Masih bentar saya cek. Kalau kita lihat dari Maret 2025 arahnya sih masih arah naik ya, ini untuk Adaro ya. Terus Akra gini gerakannya nih ya. Akra itu 2025 ini gerakannya sideways. Ya ini sideways di channel seperti ini ya. Resistennya itu di kisaran 1330 sampai 1380. Ini teman-teman lihat, ini sekarang udah di area resisten. Jadi kalau dia tertahan di kisaran 1390 atau 375 atau 390, kalau di sini terkoreksi ya berarti arahnya ke sini lagi 1240 1370 ya. Untuk Akra kayak gitu. Terus S Hardware wah masih tiarap nih 380. Ini S Hardware nih ya, ini ada pola head and shoulder. Oke, target pertama di 466 udah lewat, target berikutnya ada di 276, saat ini di 380 ya. Kalau ini adalah chart weekly, jadi arahnya itu masih menghujam bumi. Support pertama, support terdekat di 352, berikutnya di 274 ya. 274 ini adalah target dari ini, head and shoulder dari S Hardware ya. BBNI belum. Oke, BBNI saya liatin ya. BBNI itu inget kunciannya 4260. Saya nggak tahu sekarang BBNI berapa nih. Nih ya. Nih. Nah, BBNI kan balik nih, area sideways-nya di rentang ini nih. Di rentang 3640 4600, sekarang di 3900. Jadi BBNI balik lagi, ini adalah weekly. Support terdekat 3870, kemudian 3730. Nih, teman-teman bisa lihat ya, area sideways-nya di sini. Jadi kalau nanti di area-area di sini dia ada rebound ya, berarti arahnya kembali lagi ke 4260, 4430, 46. Supportnya ini udah mendekati support 3870, 3710. Ya, itu untuk BBNI-nya. Adik, gap di bawah harus ditutup, kalau di atas juga sama, tapi jangan tanya nutupnya kapan. Ya. Ya gitu kira-kira. Support BBNI. Nih BBNI udah dibacain. Kemudian AMRT. Masih turun, teman-teman. Nih lihat AMRT-nya. Ya masih turun, jadi ini pun ada pola descending triangle. Targetnya sebentar ya. Target, bentar saya hitung descending triangle 1. Target kedua, mana 2? Ini target pertama di sini udah lewat, target berikutnya di 1165. Ini untuk AMRT. Jadi kalaupun dia ada penguatan, maka penguatannya itu sifatnya hanya sementara ya. Nih AMRT sifatnya hanya sementara. Jadi kalau misalnya dia rebound, resisten terdegatnya 1660, turun lagi 1265 gitu sih untuk AMRT
ya. Lalu bumi 180, ya kalau ditutup di bawah 200 bisa begitu ya. Terus Miftah TAPG. Oke, TAPG. TAPG waspada nih ya, TAPG. Ini kalau nggak bisa ditutup di atas 1800, ya potensinya dia tes ke sini ya. Semoga bisa ya TAPG-nya. TAPG kan gini. Tuh ya. Oke. Kalau bisa ditutup di atas ini, resisten berikutnya ke area all time high 1995. Support pertama 1645, support berikutnya 1430 ya. Itu untuk TAPG. Indi Indinya gini. Ini weekly ya by the way. Indi itu supportnya kalau dilihat ini kan ada Fibo channel ya, ada Fibo channel. Indi itu support 29, Indi 2990, kemudian 2500. Ini Indi ya. Jadi di sini udah ada di sini candle di 2 Maret udah kelihatannya ada selling pressure. And then sekarang ada di 3170, supportnya ada di 3000. Nah, kalau ditutup di bawah 3000 nih, kalau di daily kelihatannya nih jadi head and shoulder ya. Ini kan 1, 2. Nah, kalau rebound ke sini terus dia break 3000. Nah, kira-kira kalau berandai-andai kayak gitu sih ya Indi. Jadi support sekarang di 3000 itu kalau mau naik lagi dia harus bertahan di atas itu. Gitu sih untuk Indi ya. Oke, BNBR. Kita lihat BNBR ya. Gini BNBR-nya. 103 kemudian 81 ya. BNBR kayak gitu. Gini. Tuh. Ya. Jadi saat ini dia akan berhadapan di support 103, resisten 125 ya untuk BNBR. Kemudian AMMN. Wadaw, gini AMMN-nya. Nih, lihat ya. Ini kan ceritanya AMMN segini nih. Supportnya sekarang yang penting itu ada di 4610, sekarang 4850 ya. Ini weekly, jadi minggu kemarin tertahan nih ya di situ. Kalau ada rebound dia akan tes di kisaran, sebentar saya pakai yang pendek dulu. Wah, ini dulu deh daily. Ya nih, dia akan tes resisten 5425. Tapi kalau misalnya dia ditutup di bawah 4620, dia akan membuka potensi menguji 3420 gini ya untuk AMMN-nya gitu sih. Jadi kalau di support ya gitu, ngeri-ngeri sedep dia akan tes dulu ya. Itu untuk AMMN. Firdi anaknya udah sembuh belum? Oh ya teman-teman Happy Trade Faster, hari Rabu ini kita udah kembali ya kelas Happy Trade Faster jam 8, lanjut bahas Fibonacci. Oke? ERA, kita lihat ERA. Oke, ERA kayak gini teman-teman. Ini adalah chart weekly ya. ERA itu bergerak di rentang Fibo 374 440. Lebihan dikit 484 ya. Nah, ini support 1 374, support 2 338. ERA-nya kayak gitu, udah bergerak dari tahun 2022, 2023 ya di situ-situ aja sih ya ERA. Oke. Terus kita lihat Apex. Wah, gini Apexnya, lihat ya, chartnya serem.
Apex sekarang ada di 200 ya. Ini garis dari mana ini? Sebentar. Bentar. Oke. Apex itu resisten di 208, support di 168 nih ya. Jadi dia bergerak di rentang ini, fibonya ini dengan ini. Resisten 1 di 208, berikutnya 224, 258, supportnya di 168 ya. Itu untuk Apex. Archie gini arcinya. Ini udah pernah digambar. Jadi arahnya lagi arah ke bawah untuk arci ya. Udah mulai waspada sih harusnya teman-teman yang punya posisi mungkin pegang udah dari bawah. Ketidakmampuan arci bertahan di atas 1530 akan membuka potensi dia untuk menguji support-support di bawahnya, yaitu 1355, 1140. Resisten terdekat saat ini di 1530, 1650 ya. Ini untuk Archie Daniel. Oke, lalu kita lihat Antam ya. Antam juga sama nih ya. Tuh ya, jadi kayak gini. Gini ya, kita bisa lihat jalurnya seperti ini. Kira-kira begitu ya. Kira-kira seperti itu. Untuk Antam support 3370, 3080, 2780. Ini sih ya untuk Antamnya. Kalau teman-teman pakai MA, dia itu udah berada di bawah MA. Ini adalah chart weekly by the way. Jadi kalau Antam ada penguatan, dia akan menguji area 3810 gitu ya untuk si Antam. Oke. Boleh minta insight mengenai BP? Boleh, BP ya. BP ini ATH nih, 336. Kemudian turun, saat ini tertahan di 200 ya. Supportnya ini ada Fibo 189. Kalau saat ini dia lagi sideways ya teman-teman. Jadi kalau dia ada penguatan, resisten terdekatnya ada di 223 dan 226, supportnya 189. Jadi saat ini masih sideways, belum adanya terlihat benar-benar konfirmasi reversal. Kalau dia bisa bertahan di atas 189, potensinya menguat ke 226. Tapi kalau dia ditutup di bawah 189, potensinya menguji 179, 163 gitu ya untuk BP. Oke. BNBR prediksi besok. Tadi pas pembukaan udah dibacain tuh besok kira-kira gimana. Lalu BNBR tadi udah ya. Nanti rekamannya bisa nonton di YouTube ya. Lalu Ratunya gini. Bentar ya. Ratu bentuknya kayak gini. Nih, ceritanya Ratu seperti ini. Jadi support kuatnya Ratu di kisaran 4000 sini.
4440 ya. Ratu lagi kejepit banget, gerakannya itu di sini di 4440 lalu 5675, tapi belum sampai situ. Ada resisten yang menahan ratu yaitu di 5275. Ini weekly ya. Jadi kalau ratu menguat, resisten terdekat di situ, supportnya 4670. Jadi kelihatannya dia bergerak di sini dulu si ratu ya. Kalau ditutup di bawah 4440 itu dia terbuka potensi ke 3250. Gitu sih untuk ratu. Eko BMRI. BMRI-nya masih begini ya. Bentar. Ini. Jadi BMRI itu bergerak di rentang sini. 4000 5325. Support sekarang di 4670. Support berikutnya di 4000. Resistennya di kisaran 52 sampai 5325 gitu. Kelihatannya minggu ini tekanan jualnya masih ada ya untuk si BMRI. Kemudian kita lihat BMRI udah, bentar saya scroll. CYBR Cyber CYBR seperti ini ya. Ini saat ini kan dia ada double top. Kalau kita lihat di daily, ini ada double top dengan target di 1335, which is itu sudah sampai. Saat ini dia ada di area support ini, Fibo 1275. Kalau dilihat trennya dari sejak Januari, sepanjang Januari ini dia masih dalam tren turun. Resistennya ada di 1390, support 1275. Sementara ini terdekatnya seperti itu. Tapi kalau dia turun di bawah 1275, maka support berikutnya ada di sini 1055 gitu sih untuk CYBR ya. Terus Arto kalau nggak salah sih masih tertekan. Coba kita lihat ya kan. Nah ini Arto, kita lihat pakai chart weekly aja ya. Jadi sama, ada pola juga. Kemudian dia break saat ini. Targetnya tuh, target pola itu di 1475, saat ini di 1375. Tertahan di support Fibonacci 1310, support berikut di 1230 ya untuk Arto. Kalau kita lihat dari trennya, ini adalah weekly contoh ya, ini adalah weekly. Teman-teman lihat nih, ATH-nya di sini turun sampai ke sini. Jadi kayak dia tuh masih downtrend sih teman-teman ya, masih downtrend kayak gini gitu ya. Ini untuk Arto saya iniin dulu. Nah gitu ya, kalau kita gambarin kira-kira begitu arahnya Arto ya. Kemudian film Cat TV. Film gini ya teman-teman, ini masih teman-teman, ntar saya chartnya saya iniin dulu, saya update dulu ya Fibonya sebentar. Oke, jadi film sekarang di 3100. Kalau lihat jangka panjangnya, support berikutnya masih ada di 1480. Ini nih film 1, 2, 3. Oke, saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
Terlihat masih tekanan jual ya. Support berikut di 2840, 2090, lalu di 1425. Ini film. Nah itu. Jadi kalau ada rebound masih sifatnya sementara, belum confirm untuk reversal ya. Supportnya terdekat ada di 2960, 2160, kemudian di 1425. Wow, berat nih, 1425 terus langsung kepalanya 595 ya. Ini chartnya seperti ini yang dibacakan. Gak enak sih bacain angka-angkanya kok jauh banget, tapi ya kayak gitu teman-teman ya. Tadi yang nanya film Cat TV. Wah thanks God ya Firdi udah. Kemudian CDIA tadi kayaknya udah DRS. Saya lanjut ya yang lain ya. Saya coba pegasnya dulu. Pegas sama masih arahnya ke bawah juga pegasnya. Bentar saya ukur dulu. Saya ukur supportnya dulu ya. Yo, wow, pegasnya gini teman-teman. Tadi yang nanya pegas, support 1790, 1565. Ini support pegas ya. Ini weekly chart. Tekanan jual masih ada 1790. Ya udah, ini masih sama ukurannya gitu sih untuk pegas. Tadi CDIA. Oke, saya bacain ya CDIA ya. CDIA masih gini, masih terus tertekan ya. Next support di 555, resisten ada di 960 ya, itu untuk CDIA. Jadi kalau ada penguatan sifatnya masih sementara ya. Penguatan sementara. Untuk lanjut nih, untuk lanjut mengikuti tren yang sebelumnya terjadi turun gitu ya untuk CDIA. Tadi Apex udah kan ya, udah dibacain. Dewa. Oke, kita lihat Dewa. Dewanya kayak gini. Jadi dari Januari itu dia udah bikin lower high lower low. Jadi sekarang swingnya lagi swing turun. Penguatannya hanya sementara sifatnya. Resisten Dewa terdekat 478 dan ini udah pas rebound kemarin ya. Jadi lihat posisi kayak gini, ada potensi kalau dia melemah menguji 396 ya. Jadi kelihatannya bergerak sideways di rentang Fibo ini 396 sampai 466 478. Kira-kira gini untuk Dewa. Kalau kita lihat trennya lagi trennya masih arahnya masih arah turun. Ya. Itu untuk Dewa. Sama ya, hari ini chart saham yang saya bacain overall arahnya tuh arah lagi begini semua gitu. Jadi ya gitu ya. Telkom, TLKM, TLKM juga ini saya buka weekly biar teman-teman gampang nih kan. Tadinya Telkom kan gini ya, uptrend ngeng terus sekarang udah berubah tet ke bawah gitu ya. Yang tadinya arahnya ya gini, yang tadinya arah naik sekarang dia balik lagi arah turun. Kira-kira begitu untuk Telkom ya. Gitu deh. Gimana ya, sentimennya memang belum. Gimana dong. Nih saya gambarin lagi yang terbaru. Jadi arahnya kayak gini. Tuh, kira-kira gitu. Kelihatan nggak teman-teman? Ini ada
Bentar ya. Tuh, ada 3 garis. Sekarang dia gini. Kelihatan jalurnya untuk Telkom? Jadi gitu ya. Ini untuk Telkom. Terus IHSG besok gimana? Ya tadi pertama juga udah dibacain ya, IHSG sentimennya tuh masih buruk ya, masih belum muncul yang positif. Potensi kalau dia ditutup di bawah 69, potensinya masih terbuka menguji 67 dan berikutnya. Nanti nonton ya rekamannya di ini, rekamannya di YouTube Indali ya. Tanya MBMA. Oke, MBMA gini teman-teman, ini dia bergerak di channel uptrend, supportnya saat ini di 635 ya. Jadi MBMA ini lagi bergerak gini nih, ini ada gambarnya, bergerak di rentang 635 710, sini dulu ya. Selama dia belum bisa menguat di atas 740, arahnya masih ya bergerak di rentang itu. Gitu sih untuk MBMA nya ya. ISAT jam berapa nih sekarang? Oh, udah jam 8:10. Oke. ISAT kita gambarin sama-sama ya. Ini saya lihat ada channel, oke. Nih channel kesini. Oke, ini ya cara gambarnya. Ini pakai Fibo. Tunggu, belum beres nih. Gini. Jadi untuk ISAT kelihatan nggak? Nah gini ya tuh, untuk kelihatan ya. Untuk ISAT kita lihat trennya tuh lagi jalan turun, channelnya channel turun ya. Jadi kalau dia ada penguatan, resisten 2220, supportnya 2000 gitu sih untuk ISAT. Antam tadi udah, Widi. Bumi juga udah. Raja. Aduh. Oke. Raja kan gini ya. Nih. Kan ceritanya gini nih, uptrend kan, naik kan. Nah, tapi udah mulai waspada. Kenapa? Karena Raja kalau mau uptrend harus lompat lagi dong, naik ke atas jalurnya. Saat ini Raja ini pas ditutup nih di sini, di atas uptrend line-nya ya. Ini di level 3750 nih, lihatnya ada Fibonya 3750. Jadi kalau Raja belum bisa naik duduk di atas 3750, ada potensi bergerak di rentang 3170 sampai 3750 ya. Ini untuk Raja. Nah, kalau kita lihat dari Januari 2026 kan dia arahnya lagi turun. Jadi sementara itu ini dulu nih level-levelnya si Raja, dan syarat-syaratnya kalau dia memang masih komitmen untuk naik ke atas ya. Oke, energi belum. Oke, saya bacain energi ya. Energi gini, waspada teman-teman. Di bulan Maret kemarin energi tuh ada selling pressure yang cukup besar. Jadi jangan sampai nanti teman-teman yang udah hold cukup lama kehilangan potential profitnya ya. Jadi dipakai trailing stop gitu aja sih. Saat ini masih terbaca uptrend di sini, tapi yaitu waspada di area-area resisten terdekat. Yang pertama di 1780, kemudian 1900. Supportnya ada di 1325 gitu ya, itu untuk energi. Udah semua. Coba saya scroll ke bawah. Udah semua.
Oh, 6C kepik. Kita lihat kepik ya. Ya gini dong, gimana? Gila ya ini ya, menghujam buminya nih, lihat tuh. Ini weekly by the way, naik turunnya hajarannya, ini hajarannya luar biasa. Ini dari 200 ke 94. 94 ini adalah support waktu di Maret 2025 ya. Kalau dia bertahan, dia akan uji resisten di 115 kemudian 138. So far kakinya masih berjejak di 94 gitu sih ya. Oke. Satu lagi PTRO. Bentar, INKP dulu ya. INKP. Saya demen nih kertas, demen ya. Jadi INKP masih uptrend, teman-teman bisa lihat masih uptrend. Next resisten ada di 10.425, supportnya ada di 9275. Kita lihat dailynya tuh ya. Support terdekat di 9275 sampai di 8.000 sampai di 8.400. Ini untuk INKP. Tapi kalau kita lihat INKP, lihat di sini ya. Nih, ada yang ngerti nggak ini kira-kira kalau dia turun lagi bentuk apa nih? Ada yang paham? Nih, lihat kursor saya. Ini kan gini. Nih, kalau sampai dia gini, nah, nih, potensi bikin pola itu. Iya, Lucy HNS. Ya, jadi waspada aja nih support di sini. Kalau yang belum punya barang, ya mungkin nunggu dulu next gerakannya mau kemana nih. Kalau sampai dia belok ke sini, support kuatnya di 84 nih. Ya, iya betul. HNS Head and Shoulder ya. Itu ya, ini untuk INKP-nya waspada. Ya. Terus PTRO. Masih gini ya PTRO. Masih belum ada tanda-tanda reversal. Kalaupun dia ada penguatan, dia akan menguji area resisten terdekat 5.500. Tapi kalau dia ditutup di bawah 4.200, support berikutnya di 3.470 ya. Ini swingnya sih masih swing turun ya untuk PTRO nya. Terus INET. INET ini. Wah. Bukan yang ini. Enggak gini chartnya, sebentar. Kok? Oh, ini dia. Nah, nih. Yang ini INET-nya. Teman-teman lihat dia masih swing turun ya. Masih swing turun. Supportnya di 226 ya. Resisten terdekat di 280. Oke. Jadi dia masih bergerak di rentang ini untuk INET. Oke. Iya betul, HNS INKP. Jadi waspada. Kadang kita lihat di daily, di weekly kan kelihatannya simple, tapi kita harus buka yang lebih detail, dijabarin ada apa di situ. Oh, ternyata dia bikin pola gitu ya. Jadi ini udah dibacain semua requestnya teman-teman. Ini ya, mungkin saya liatin IHSG-nya lagi sekali lagi. IHSG-nya juga masih swing seperti ini. Sentimen negatif masih banyak ya, terutama yang perang ya, belum ada katalis positif. Jadi tetap harus prepare for everything gitu ya. Supportnya saat ini di sini 7.000, 6792 7.000 ini gitu ya, dua ini. Kalau ada sentimen positif,
hopefully dia bisa sideways dulu dah di rentang 7040 7355 gitu ya. Jadi seperti itu, support 1 support 2 untuk IHSG. Besok semoga bisa bertahan di atas 7000, at least masih kepala 7. Tapi kalau sampai enggak, kita pakai seat belt ya. Udah tau lah, kita udah ngelewatin ini loh, kita udah ngelewatin satu badai MSCI, terus perang gitu. Semoga di sini udah nggak ada kejutan apa-apa lagi, biar marketnya juga tenang, melandai, bisa bertahan di atas ini. Tapi kalau misalnya sampai ada satu lagi gajrukan, kita masih harus menghadapi ini kepala 6, 67, 65 kira-kira gitu ya. Udah turun banyak, tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan sampai di sini udah selesai gitu sih teman-teman ya. Semuanya udah dibacain requestnya teman-teman. Yang ketinggalan bisa nonton di YouTube Linda Livibo Princess. Teman-teman dari grup Happy Trade Investor, jangan lupa hari Rabu kita lanjut lagi Zoom di grup Happy Trade Investor, kita belajar Fibonacci. Oke, semuanya udah dibacain. Sehat-sehat semuanya, tetap bisa tidur, tetap bisa makan ya. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Dadah. Sama-sama.